Petugas Lapas Kelas 1 Loawaru Malang menemukan barang mencurigakan yang diduga narkoba. Barang ini dikemas dalam bingkisan makanan yang diperuntukkan untuk penghuni lapas. Total ada 50 paket barang yang diduga narkoba. Paket mencurigakan tersebut oleh lapas diserahkan kepada pihak kepolisian. Barang mencurigakan diduga narkoba ini ditemukan saat mesin X-ray Lapas Kelas 2 Loawaru Kota Malang mendeteksi ada barang mencurigakan dari paket yang dikirim oleh penjenguk untuk napi secara drive-thru. Selama pandemi untuk mengurangi interaksi antara tahanan dan penjenguk, jam kunjungan memang ditiadakan, namun penjenguk bisa menitipkan barang untuk napi melalui sistem drive-thru. Barang yang diduga narkoba tersebut berbentuk menyerupai tembakau yang dimasukkan ke dalam makanan. Paket tersebut dibungkus dalam kantong kecil, kemudian dimasukkan dalam plastik besar. Total ada 3 paket besar yang diberikan oleh 3 orang pengirim untuk 3 napi berbeda. Para penghuni lapas yang mendapat kiriman paket tersebut adalah tahanan kasus narkoba. Nah, tadi petugas kami menemukan di beberapa barang titipan ini barang-barang yang diduga tidak kami kenal, artinya barang-barang yang kelihatan aneh dan tidak seperti biasanya. Kami serahkan ini kepada Polres Malang untuk selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi petanda bahwa kita di Lapas Malang ini dan Polresta Malang bersama-sama untuk perang terhadap narkoba, di samping melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira begitu. Sementara itu pihak kepolisian masih belum bisa menyimpulkan barang mencurigakan tersebut. Untuk memastikan barang tersebut, polisi akan melakukan uji laboratorium terlebih dahulu. 50 paket mencurigakan tersebut kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Pihak lapas juga akan menggali keterangan lebih dalam kepada penghuni lapas yang menerima paket tersebut. Tetap kita lakukan dilaporkan dulu biar tahu jenisnya. Nah, kalau dilihat secara kasat mata memang ini tembakau, namun apakah ini nanti mengandung narkotika atau tidak, itu nanti dari hasil lapor. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, apabila nanti ini mengandung narkotika, kita akan tindak lanjuti lebih lanjut sampai proses penyidikan selesai. Berapa orang diamankan sekarang, Pak? Diamankan berapa orang sekarang? Sementara atas ini ada 3 nama, jadi 3 orang ya. Nanti sementara 3 orang perempuan semua. Pemerintah Kota Malang Kamis pagi menggelar vaksinasi perdana kepada 12 orang perwakilan dari Forpimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer di Kota Malang. Vaksinasi perdana ini berjalan lancar tanpa adanya kendala. Diharapkan dengan vaksinasi perdana ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat Kota Malang untuk tidak takut disuntik vaksin Sinovac. 12 orang perwakilan dari Forkopimda Kota Malang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer, Kamis pagi menerima vaksinasi COVID-19 dengan disuntik vaksin Sinovac. Vaksinasi perdana terhadap 12 orang perwakilan ini dibuka oleh Wali Kota Malang Sutiaji dan berlangsung di lantai 4 gedung mini blok office Pemkot Malang. Usai dibuka oleh Wali Kota Malang, peserta vaksin pertama yakni Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian sebelum disuntikan vaksin, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan setelah dinyatakan sehat, petugas vaksin COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kota Malang langsung menyuntikkan vaksin ke lengan kiri Ketua DPRD Kota Malang. Usai dilakukan vaksin kepada Ketua DPRD, kemudian disusul oleh Wakil Wali Kota Malang Sopyan Edi Jarwoko, Kepala Kejari, Kepala Pengadilan Negeri Malang, dan perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer. Anjar Rahmansyah, salah satu warga perwakilan disabilitas yang mengikuti vaksin perdana ini, mengaku senang karena telah mendapatkan vaksinasi pada vaksin perdana Kota Malang. Ia juga tidak melakukan persiapan sebelum divaksin. Perasaan yang didapatkan setelah divaksin juga tidak berbeda dengan sebelum divaksin. Setelah mengikuti vaksin, akan mensosialisasikan kepada keluarga dan kerabatnya untuk tidak takut melakukan vaksinisasi. Saya merasakan suatu kebanggaan tersendiri secara pribadi karena bisa berada di sini untuk mendapatkan vaksinasi yang pertama kali. Dan saya berharap ini nanti merupakan awal dari untuk penguatan atau
untuk meningkatkan imun dari warga Kota Malang secara umum dalam menghadapi virus corona ini. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa vaksinasi perdana di Kota Malang tidak ada kendala. Berbagai prosedur telah dijalankan sehingga vaksinasi berjalan lancar. Wali Kota Malang menambahkan bahwa selain vaksin perdana ini, nantinya akan dilakukan vaksin tahap kedua kepada tenaga kesehatan di Kota Malang. Setelah itu baru dilakukan kepada masyarakat di Kota Malang. Saat ini vaksin yang tersedia di Kota Malang sebanyak 10.240. Sedangkan kebutuhan vaksin Kota Malang sebanyak 25.040. Simon Alfredo melaporkan. Tidak semua kepala daerah disuntik vaksin COVID-19. Ada beberapa kepala daerah batal disuntik vaksin karena beberapa alasan. Seperti yang dialami Wakil Wali Kota Batu yang batal menerima vaksin karena tekanan darahnya tinggi dan memiliki riwayat penyakit setelah dilakukan screening. Pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kota Batu dilaksanakan Kamis pagi secara serentak di 5 puskesmas dan 4 rumah sakit di wilayah Kota Batu. Vaksinasi dipusatkan di Rumah Dinas Wali Kota Batu dengan diawali sejumlah forum pimpinan daerah dan tokoh masyarakat serta tokoh agama di Kota Batu. Orang pertama yang mendapatkan suntik vaksin COVID-19 dilakukan oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso batal menjadi orang kedua disuntik vaksin di Kota Batu karena tidak lolos screening. Tidak hanya itu, bahkan ada 2 tokoh masyarakat yang batal disuntik vaksin COVID-19, yakni Ketua PCNU Kota Batu dan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB, dengan alasan umur tidak masuk kategori penerima suntik vaksin COVID-19 atau gagal di screening. Wali Kota Batu sebagai orang pertama disuntik vaksin COVID-19 mengaku dirinya sempat tegang saat di screening pertama tidak lolos karena tekanan darah sempat naik, namun setelah beberapa menit akhirnya lolos dalam screening vaksin COVID-19. Namun itu juga dialami pejabat lainnya dan mereka juga sempat tegang saat di screening. Ya, alhamdulillah untuk soal apakah ada situasi kondisi khusus seketika divaksin sama sekali enggak. Seperti kita suntik biasa aja. Gitu, jadi nggak ada rasa apa-apa. Jadi yang jelas ini tadi sudah beberapa tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, tokoh agama. Mudah-mudahan ini menjadikan trust masyarakat itu bertambah sehingga sebentar lagi ketika vaksin ini bisa diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Batu, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, yang masyarakat dengan sangat antusias atau menerima vaksin ini dengan baik, ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu menjelaskan pencanangan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan secara serentak di Kota Batu dan vaksin yang disuntikan tahap pertama ini berjumlah 135 vial. Dengan rincian untuk tenaga kesehatan 125 orang dan 10 orang Porpimda dan tokoh masyarakat. Dan alasan batal divaksin karena mereka tidak lolos dalam screening. Sementara itu pencanangan vaksinasi COVID-19 penyuntikan vaksin juga diikuti oleh Kepala Poltekkad Arhanud, Perwira Penghubung Kodim 0818 Malang Batu, Kapolres Batu, dan Ketua DPRD Kota Batu serta pejabat lainnya di pemerintahan Kota Batu. Serentak juga di 4 puskesmas dan 1 rumah sakit. Selanjutnya 9 vaskes yang melayani kita secara bersamaan melakukan vaksinasi. Ada yang gagal divaksin hari ini? Hari ini masih tunda, bukan gagal karena tekanan darahnya masih tinggi, jadi harus ditunggu stabil. Alasannya tertunda itu apa, Dok? Tertunda karena di screeningnya tadi tensinya tinggi, jadi tidak disarankan untuk divaksin dulu. Tapi nanti akan diobservasi kembali, jika bagus semuanya ya bisa dilakukan. Nanti kalau untuk masyarakat umum kapan? Masyarakat umum itu tahap 3, jadi ini tahap 1 kan, kita tahap 1 nakes, tahap 2 nanti untuk TNI, Polri, dan pekerja sektor publik, tahap 3 baru untuk masyarakat luas. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Seringnya terjadi longsoran dan kondisi pinggir jalan yang belum dipasang pengaman. Pengendara yang melintasi jalan alternatif penghubung Pandesari menuju Kedung Rejo Pujon, Kabupaten Malang, dihimbau untuk lebih waspada. Terlebih di sepanjang jalan belum ada lampu penerangan jalan umum.
Beginilah pemandangan di jalan alternatif penghubung Pandesari menuju Kedung Rejo dan Bendosari, tepatnya di wilayah Sukomulyo Pujon. Jalan yang tidak begitu lebar ini patut diwaspadai pengendara yang melintas. Selain jalan tidak lebar, juga sering terjadi longsoran tanah tebing maupun pinggir jalan sehingga jalan lebih menyempit. Jalan alternatif penghubung ini antar dusun dan desa seringkali terjadi longsoran baik kecil maupun sedang sehingga bisa mengganggu kelancaran aktivitas pengguna jalan. Badan jalan yang tepat berada di bawah tanah tebing ini bisa membahayakan pengguna jalan yang melintas ketika hujan deras turun karena longsoran tanah bisa terjadi kapan saja. Tidak hanya itu, badan jalan juga belum diberi pengaman berupa pembatas antara pinggir jalan dengan jurang sehingga bisa membahayakan pengendara yang melintas terlebih pada malam hari karena di sepanjang jalan ini masih belum ada lampu penerangan jalan umum yang dipasang. Menurut salah satu perangkat desa mengungkapkan, kekhawatirannya dengan kondisi jalan yang sering terjadi longsoran tanah tebing maupun pinggir jalan karena bisa membahayakan para pengguna jalan apabila longsoran besar terjadi. Di sepanjang jalan yang banyak tebing tanah harus menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan kondisi jalan, baik dengan pemaprasan tebing tanah sehingga ketika longsoran terjadi tidak langsung ke badan jalan dan lebih menjamin keamanan para pengguna jalan yang melintas. Kepada para pengguna jalan yang melintas dihimbau untuk lebih waspada ketika melintas pada saat hujan deras turun untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Pak, ini titik-titik ini cukup banyak juga longsoran kecil-kecil, Pak ya? Ya banyak, hampir tiap ada hujan itu pasti ada longsoran. Kadang-kadang yang di sana itu walaupun nggak hujan ada longsor sebab tanah di sana itu berlempengan, sangat keras sekali. Ya. Walaupun nggak ada hujan kadang-kadang sering longsor. Ini juga titik ini pinggir ya Pak, longsor lagi ya itu ya? Ya ini barusan ini. Ini sudah lama longsor ini. Ya. Mulai tahun 2018 sudah longsor ini. Terus sekarang tambah lagi longsor lagi. Tambah lagi sekarang. Ya. Tapi di sini memang Pak ya, berarti pengguna harus lebih hati-hati Pak ya? Iya. Ketika musim pengguna hujan jalan harus hati-hati apalagi musim hujan seperti ini. Longsornya soal tiba-tiba aja tanah tebing ini gampang. Yang dikhawatirkan waktu orang lewat lalu ada longsor mendadak itu sangat bahaya. Iya. Soalnya kan awasan tanah tebing itu mudah sekali Pak ternyata ya. Iya, lalu yang di sana itu drainase itu masih belum ada, sekitar 200 atau 300 meter dari sini ke sana itu. Oh, drainase belum ada. Jadi ketika hujan air Pak ya. Iya, airnya lalu banyak yang meluap di jalanan. Iwan Hikmawan melaporkan. Cukup melimpahnya stok bawang merah kering siap jual di tingkat petani diduga menjadi salah satu penyebab turunnya harga jual bawang merah. Selain akibat masih terdampak penyebaran COVID-19, juga karena bawang merah ini dijual antar provinsi. Beginilah pemandangan di salah satu sentra penghasil bawang merah Purworejo dan Banjarrejo Ngantang, Kabupaten Malang. Di kawasan tersebut terlihat cukup banyak bawang merah yang dalam proses penjemuran dan sebagian sudah di-packing untuk persiapan dijual. Masih belum banyaknya bawang merah yang keluar sehingga stok melimpah dan belum lagi kalau masuknya bawang merah dari luar daerah akan menyumbang terjadinya penurunan harga jual bawang merah di Malang Raya. Penurunan harga ini sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Saat ini harga bawang merah kering di tingkat petani berada di kisaran harga 12 sampai dengan Rp13.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Harga jual bawang merah ini masih bisa naik maupun turun tergantung stok di pasaran. Sementara akibat terkendala cuaca berdampak pada semakin meningkatnya pengeluaran petani bawang terutama untuk kebutuhan penyemprotan untuk mengantisipasi akibat dampak hujan. Menurut salah seorang petani di Banjarrejo menjelaskan, turunnya harga ini akibat ketersediaan bawang merah banyak dan juga masih terdampak pandemi di mana perekonomian masih belum pulih. Harga ini bisa kembali naik apabila pasokan mulai terbatas. Di lokasi sepanjang jalan desa Purworejo sampai Banjarrejo terlihat banyak petani melakukan penjemuran, pengikatan dan pemilahan ukuran bawang merah yang membedakan harga jual. Diperkirakan dalam beberapa minggu ke depan, harga bawang merah ini bisa kembali naik seiring dengan sedikitnya petani memanen bawang merah. Sekarang harga bawang merah berapa? 13. Untuk yang kualitas bagus Pak ya? Ya, yang bagus. Kalau yang biasa-biasa yang kecil? 10.000. 10.000. Berarti itu sudah turun Pak ya? Iya. Sejak kapan turunnya Pak? Seminggu tadi. Seminggu yang lalu. Ya. Pak, itu karena pengaruh apa Pak? Panennya banyak apa gimana? Kira-kira gitu, panennya banyak kan. Ada PSBB seperti ini ya. Kira-kira yang ke depan harga gimana lagi nih? Karena masih panen, masih kelihatan masih banyak juga nih petani yang panen.
Jadi bulan datang mesti naik. Perkiraan bisa naik. Kalau bisa naik lagi harganya. Sekarang masih 12-13 berarti Pak ya. Para banyak panen nih Pak ada. Barang ya banyak. Ya. Nanti kan barangnya sudah hampir habis, bisa mudah. Naik lagi Pak ya. Pernah sampai berapa biasanya paling tinggi Pak? Bisa ya 20.000 bisa. Kalau harga, tapi kalau harga di atas 10.000 sudah masuk lumayan Pak ya. Enggak. Dibanding 10.000 kan masih rugi petani. Oh, masih rugi Pak ya. Oke. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih awal Januari, angka bencana di Kota Batu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selama 28 hari terakhir, tercatat sudah ada 38 kejadian yang menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari jumlah peristiwa bencana tersebut, angka yang mendominasi adalah tanah longsor. Jumlah bencana di Kota Batu di bulan Januari ini sedikitnya sudah mencapai 38 peristiwa. Bencana tanah longsor masih mendominasi terjadi di Kota Batu. Ancaman bencana tersebut semakin meningkat ketika memasuki musim penghujan. Terlebih pada musim penghujan kali ini disertai dengan fenomena La Nina, di mana curah hujan harian lebih tinggi mencapai 300 hingga 500 mm setiap harinya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu. Agung Sedayu menyebutkan bahwa ancaman bencana alam ini dari tahunnya semakin meningkat. Bahkan peningkatan bisa dirasakan di awal tahun 2021 ini. Bencana longsor ini masih mendominasi lantaran topografi Kota Batu yang dikelilingi perbukitan. Sedangkan untuk bencana lainnya yakni banjir dan ambrolnya plengsengan. Berdasarkan catatan BPBD, di tahun 2021 sendiri bencana longsor sudah terjadi hampir 30 kejadian, disusul banjir luapan 4 kejadian, plengsengan ambrol 3 kejadian, dan 1 kejadian pohon tumbang karena angin kencang. Meskipun begitu, selama bencana terjadi, BPBD tidak mendapati adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja, kerugian material yang ditimbulkan dari bencana tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Diketahui BPBD Kota Batu saat ini telah menyiapkan anggaran sebesar 2,9 miliar rupiah. Anggaran tersebut dikucurkan melalui anggaran belanja tidak terduga yang tahun ini dialokasikan sebesar 10,8 miliar rupiah. Bagaimana dengan di tahun 2021 ini, catatan kami dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Januari saja sudah 38 kejadian. Itu berarti menggambarkan apa? Hampir 38, sekitar hampir sepertiganya sudah terjadi di bulan Januari hingga tanggal 20. Bisa dibayangkan kan berarti selama 1 tahun di 2020 ini hampir tersamakan di bulan Januari ini. Memang kan prediksi dari BMKG puncak hujan itu kan puncaknya di Januari dan Februari, ya. Jadi bukan istilahnya kami sudah mempersiapkan diri dari awal bulan September kemarin. Awal BMKG merilis perakiraan cuaca bahwa di musim penghujan 2020-2021 ini bencana hidrometeorologi dan ada fenomena La Nina. Ya. Jadi kami sudah antisipasi itu sejak September kemarin. Dari Kemendagri juga sudah menerbitkan surat edaran terkait dengan antisipasi kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi di tengah pandemi sudah kita terima September kemarin. Dari BNPB sendiri sudah menyiapkan siaran pers BNPB untuk antisipasi hal tersebut. Dan Presiden juga sudah ada arahan, 3 arahan waktu itu sudah disampaikan oleh Presiden. Intinya mewaspadai adanya fenomena La Nina. Karena dengan adanya fenomena La Nina ini curah hujan itu bertambah 20-40% di atas rata-rata normal. Yanto Yancong melaporkan.